Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya sayangi, Mbak-Mbak anggota keluarga besar PM Kanto Jepang, dan yang saya hormati di sini ada pembicara kita ya, Mbak Nuril Haya, yang biasa kita panggil Mbak Nuril. Jazakillah khairan kasiron atas waktu dan kesempatan yang diberikan Mbak Nuril kepada kami hari ini, insya Allah ya, di recording dari Zoom yang akan kami bagikan di YouTube. Mbak Nuril akan membagikan pengalaman beliau selama berangkat haji dari Jepang dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan selama berangkat haji. Insya Allah apa yang dibagikan, apa yang di-sharekan oleh Mbak Nuril bisa bermanfaat bagi kita semua yang bagi mbak-mbak yang akan mau berangkat haji nih dari Jepang ataupun yang akan mau berangkat umroh seperti itu. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sekali. Ini sebetulnya ini ya Mbak pengganti pengajian kita di bulan Juli kemarin. Eh, Insya Allah tidak mengurangi arti dari ini ya Mbak, arti dari berbagi kita nih ilmu gitu. Insya Allah semuanya bisa bermanfaat. Amin ya Robbal Alamin. Saya serahkan langsung aja kepada pembicara kita, Mbak Nuril. Silakan Mbak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci dan Mbak-Mbak PM Kanto. Mohon maaf karena di bulan Juli secara kesehatan saya berhalangan untuk hadir, jadi insya Allah saya akan berusaha untuk berbagi pengalaman saya waktu berangkat haji dari Jepang tahun 2009 pada kesempatan ini. Maaf, 2019. Ya, jadi ini surat Al-Hajj ya ayat 27, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, dan termasuk kita yang dari Jepang ini. Jadi saya akan berbagi pengalaman waktu berangkat haji dari Jepang selama 20 hari waktu itu, dari tanggal 1 sampai 20 Agustus 2019, dan saya akan berbagi tentang persiapannya, mulai dari biayanya berapa, secara administrasinya apa yang dibutuhkan, perbekalannya apa saja, kemudian pengalaman hajinya, waktu itu rangkaian ibadahnya bagaimana, fasilitas yang ada, dan ini topik yang ketiga yang tambahan ini sesuai request ya waktu itu dari Mbak PM Kanto, bagaimana haji dalam kondisi hamil atau membawa anak. Oke, jadi yang pertama mengenai persiapan dari segi biaya. Jadi berapa sih biaya yang kita bayarkan ke travel agent, apa saja dan berapa besar pengeluaran lainnya selain yang kita harus bayarkan ke travel agent itu. Tahun 2019 ini biayanya sekitar 600.000 yen per orang. Kenapa saya bilang sekitar? Karena masing-masing travel agent ada range biayanya waktu itu antara sekitar 500 ribuan yen sampai di atas 600 ribuan yen. Jadi rata-ratanya sekitar 600 ribu yen. Dan ini termasuk di dalamnya adalah tiket pesawat PP, kemudian transportasi lokal selama di Arab Saudinya, visa haji, kemudian akomodasi dan makan selama di Mekah dan Madinah. Kemudian untuk baju ihram laki-laki juga disediakan termasuk dalam paket ini, dan akomodasi dan makan di Mina dan Arafat ini juga termasuk, walaupun sebenarnya ini bukan travel agent kita yang membayarkan, tapi memang pemerintah Saudi yang menyediakannya bekerja sama dengan Southeast Pilgrim Association. Nah, selain dari ini, ada biaya-biaya lain yang perlu kita keluarkan untuk persiapan hajinya dan selama di sana. Nah, ini adalah biaya yang saya keluarkan kira-kira selama tahun 2019 itu, selama 20 hari itu, dan sebelumnya untuk persiapannya, ini karena di dalam paket yang travel agent itu tidak ada termasuk biaya vaksinasi, sedangkan kita wajib untuk vaksinasi meningitis dan influenza.
perkiraan biayanya sekitar 30.000 yen waktu itu tahun 2019. Kemudian, karena kita umroh dulu baru haji rangkaian kegiatannya, jadi kita harus membayar hadi kurban, bayar, sekitar 15.000 yen waktu itu. Pengeluaran pribadinya selama di sana sekitar 30.000 yen, kemudian kita juga wajib untuk membeli travel insurance yang harganya berkisar di 20.000-an yen, dan airport tax ini juga dibayarkan terpisah tambahan lagi. Nah, waktu itu dari beberapa travel agent, itu biasanya karena penggunaan maskapainya berbeda-beda, ada beberapa yang harus transit. Nah, ada yang transitnya ini harus pakai visa, karena harus pindah, airport. Nah, ini kalau misalnya ada visa transit, itu juga kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk visa transit ini. Kemudian, ditambah biaya transportasi ke Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk fingerprint. Nah, jadi total biaya tambahannya sekitar 110.000 yen ini ditambah yang tadi biaya yang kita bayarkan ke travel agent yang 600.000, totalnya sekitar 700.000 yen pada tahun 2019. Nah, setelah 2019 ini belum ada keberangkatan haji lagi dari Jepang. Tapi waktu itu sempat ini biaya yang tahun 2019, jadi bergantung pada paketnya, pakai pesawatnya apa atau menginapnya di mana, ini harganya berbeda-beda biasanya per travel agent. Nah, ini juga ada berbagai travel agent yang lain. Nah, ini saya coba cari-cari, ternyata beberapa travel agent sebenarnya sudah mengeluarkan biaya haji waktu tahun 2020, walaupun qadarullah nggak jadi ya, karena ada pandemi corona. Nah, kita lihat di sini ada kenaikan biaya sekitar 50.000 ya, sekitar 30 sampai 50.000 yen untuk haji yang tahun 2020. Jadi mungkin bisa diperkirakan tahun 2023 nanti mungkin kalau misalnya haji dibuka kembali dari Jepang, yang pasti sepertinya akan di atas 600.000 yen biaya per orangnya. Nah, kemudian persiapan administratif dokumen apa saja sih yang dibutuhkan, terus di mana dan kapan kita bisa mendaftar haji kalau di Jepang. Ini dokumen yang dibutuhkan yang saya ambil dari leaflet travel agent yang waktu itu saya ikuti tahun 2019. Pertama ada formulir aplikasi haji yang harus diisi, kemudian pas foto, sertifikat vaksin, dan sertifikat keterangan sehat dari dokter. Paspornya harus masih berlaku minimal 6 bulan dan ada 2 halaman yang kosong minimal. Kemudian kalau bekerja perlu surat keterangan bekerja, kalau pelajar perlu surat keterangan bahwa orang itu adalah pelajar. Kemudian kalau bukan warga negara Jepang, kita yang warga negara Indonesia ini butuh fotokopi residence card dan residence card-nya harus valid lebih dari 6 bulan. Nah, tapi waktu itu ada teman saya satu rombongan yang residence card-nya, validnya sedikit kurang dari 6 bulan, itu alhamdulillah masih diperbolehkan untuk berangkat dari Jepang. Kemudian kalau pasangan suami istri, bukti nikah, akta nikah atau buku nikah itu juga harus disertakan fotokopinya. Kalau misalnya ada anak yang ikut, harus ada akte lahir atau surat keterangan lahir. Kalau warga negara Jepang harus ada sertifikat mualafnya. Kemudian kalau pasangannya warga negara Jepang dan warga negara lainnya, misalnya warga negara Jepang dan warga negara Indonesia, harus ada koseki tohong juga. Jadi ada berbagai dokumen yang dibutuhkan waktu pendaftaran. Tapi insya Allah persiapannya ini semua nggak susah, kecuali sertifikat vaksin yang influenza, karena ini tergantung kapan keberangkatannya. Waktu itu saya berangkat Agustus dan harus vaksin influenzanya di sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, itu sudah nggak musim influenza, jadi mencari vaksin influenza waktu itu cukup sulit di tempat saya. Waktu itu saya tinggalnya masih di Miekeng. Nah, insya Allah sih kalau di Tokyo tinggalnya mungkin lebih mudah untuk akses influenza ini, vaksin influenzanya. Kemudian ini beberapa travel agent untuk haji. Yang pertama itu HIS Travel, kemudian ada Mian Travel, ada e-holiday, dan ada Erwan Travel. Nah,
Ya waktu itu saya dan suami saya, pergi bersama itu adalah His Travel ini dan alhamdulillah kami sangat puas dan sangat terbantu perjalanan haji kami, sangat nyaman. Nah, ada beberapa teman saya yang menggunakan travel yang paling bawah ini, dan karena ada masalah, saya dengar sempat tidak, ditarik izin operasionalnya untuk haji, tapi wallahu alam nanti ini tahun 2023, apakah nanti akan ada paket haji juga dari travel ini. Tapi waktu 2019, 4 travel agency ini adalah yang menyediakan layanan untuk keberangkatan haji dari Jepang. Nah, apakah bisa haji backpacking dari Jepang? Ternyata bisa. Jadi ada yang waktu itu bisa, backpacking, jadi dia sendiri mengurus akomodasi, transportasi, dan lain-lainnya, tapi visa hajinya tetap diurus lewat travel agent. Karena memang untuk visa, haji ini kita nggak bisa urus sendiri ke kedutaan, Saudi Arabia di Jepang, harus lewat travel agent yang sudah teregistrasi. Kemudian berikutnya persiapan perbekalan. Mulai dari persiapan, bagaimana pelaksanaan hajinya, kemudian barang bawaan dan persiapan lainnya. Nah, jadi, pertama kita harus memastikan dulu ya bahwa kita memenuhi syarat untuk berhaji, kemudian belajar rukun dan tata cara ibadahnya. Nah, travel agent ini biasanya akan memberikan buku panduan untuk haji dan, ada yang melaksanakan manasik haji juga. Nah, tapi pelaksanaan manasik haji ini mungkin akan memudahkan untuk yang tinggal di Tokyo, sedangkan yang ditinggal di tempat agak-agak jauh nih biasanya nggak kebagian manasik haji ini. Jadi harus belajar rukun, tata cara, dan doa-doanya itu dari media-media yang online, yang alhamdulillah sekarang sangat memudahkan untuk belajar gitu. Saya sendiri karena waktu itu jauh dari Tokyo, nggak bisa ikut pelaksanaan manasik hajinya, saya jadinya ya belajar-belajar sendiri deh dari YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain. Kemudian barang bawaan. Oke, ini, eee, pertama yang butuh itu sajadah lipat yang compact, yang kalau misalnya kita mau, sholat di masjid gampang dibuka dan dilipatnya lagi karena Masya Allah orangnya sangat-sangat banyak, waktu itu sangat padat. Kemudian baju secukupnya, gitu. Jangan sampai memberatkan bawaan dengan membawa baju banyak, karena bisa mencuci atau bisa beli baju di sana, dan harganya juga murah-murah di sana, gamis-gamisnya. Pengalaman pribadi saya, 5 setel baju dan 1 baju tidur, itu cukup untuk selama 20 hari di sana, dengan mencuci baju. Nah, sabun cuci bajunya, sabun mandi, skincare, dan lain-lain, saya cari yang tidak berbau wangi, dan ini alhamdulillah juga mudah didapatkan di Jepang, bisa dibeli di supermarket atau online shop, cari yang ada, tandanya tidak berwangi dan juga tidak beralkohol, kalau untuk, skincare-nya yang saya cari. Kemudian, tali gantungan, gantungan baju, dan jepitan ini barang penting dan wajib dibawa, terutama kalau yang travel-nya menyediakan akomodasinya apartemen gitu. Jadi, seperti waktu itu saya, seperti apartemen, kemudian ada tempat cuci dan gantungnya itu di atas, di rooftop gitu, yang tempatnya sangat terbatas. Jadi kalau kita tidak membentangkan tali-tali gantungan dan gantungan baju ini, akan berebutan tempat untuk mencuci dan menjemur bajunya. Ah, ya jangan lupa yang penting, sunblock itu dibawa karena panas sekali dan, kulit kita akan sakit, akan kemerahan langsung kalau kita nggak pakai sunblock selama di sana dan, ini yang agak tricky mencari sunblock yang tidak waterproof gitu, karena kebanyakan sunblock di Jepang yang SPF-nya tinggi itu kan waterproof ya kebanyakan. Kalau misalnya waterproof kan wudu wudu kita jadinya nggak sampai, gitu airnya ke kulit. Nah ini yang agak tricky, saya harus mencari satu persatu mana sunblock yang tidak waterproof gitu di Jepang. Kemudian, yang harus dipersiapkan yang lainnya adalah penukaran uang untuk memudahkan pembelian pertama di Saudi Arabia, yaitu pembelian SIM card.
itu sebaiknya kalau menurut saya menukarkan sebagian uang di Jepang. Walaupun, ada beberapa travel agent yang bisa mengakomodasi pembelian SIM card ini dan menerima pembayarannya dalam bentuk yen, gitu. Tapi untuk jaga-jaga, kalau menurut saya lebih baik tukar sebagian uang dulu, kemudian, yang lebih mudah untuk ditukarkan itu kalau bawanya US dollar. Nah, dan pengalaman pribadi saya US dollar 250 US dollar itu sangat cukup untuk 20 hari selama di sana. Kemudian obat-obatan dan suplemen, pastikan untuk bawa obat-obatan pribadi yang harus rutin diminum, jangan sampai lupa. Kemudian bawa juga obat flu, batuk pilek, karena ini adalah penyakit yang paling sering terjadi di sana, yaitu infeksi saluran pernafasan atas dan, eee, berdasarkan pengalaman saya menemani, teman di sana, sulit untuk mendapatkan obat yang layak, yang sesuai. Jadi lebih baik untuk jaga-jaga bawa obat flu, batuk pilek sendiri, dan kalau perlu bawa, suplemen untuk menjaga kesehatan tubuh selama di sana. Persiapan lainnya, yaitu persiapan kesehatan fisik dan mental ya. Jadi karena di sana juga memang, ibadahnya ibadah fisik, aktivitas fisik yang kita banyak berjalan jauh, banyak panas-panasan gitu. Kemudian waktu tawaf juga, selain berputarnya jauh kalau ada di lingkaran luar, itu juga berdesak-desakan dengan banyak orang. Jadi kita harus memastikan bahwa kesehatan fisik kita dan mental kita dalam kondisi yang optimum waktu kita berangkat ke sana gitu. Jadi jangan lupa olahraga, makan dengan gizi yang seimbang, dan tidur yang cukup gitu, untuk menjaga kesehatan fisik kita dan mempersiapkan kesehatan kita sebelum berangkat, untuk berhaji. Berikutnya pengalaman haji saya, bagaimana rangkaian ibadahnya, aktivitasnya, kemudian fasilitasnya seperti apa, saya akan menampilkan beberapa foto selama di sana. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan, selama di haji. Jadi kita tiba di Jeddah, kemudian setelah lewat imigrasi dan mengambil barang, itu kita akan ke kantor mutawaf, nanti kita akan mendapatkan name tag dan, peralatan-peralatan ID seperti ID card, jaket dan lain-lain untuk, pengenal kita di sana, pengenal rombongan kita di sana. Kemudian, langsung ke akomodasi di Mekah, lalu melaksanakan umroh, gitu. Setelah melaksanakan umroh, di Mekah, nah ini oh ya, kebetulan rombongan saya itu ke Mekah dulu baru ke Madinah. Jadi mikotnya di Yalamlam. Nah, mikot di Yalamlam ini dilalui ketika kita naik di tengah-tengah pesawat sedang terbang. Jadi waktu itu kami waktu transit di Dubai, itu semuanya mandi di sana, ada shower room-nya di, airport-nya. Kemudian yang laki-laki, dan perempuan juga berganti bajunya, pakai baju ihram yang laki-laki, habis itu jadi naik pesawat itu sudah pakai baju ihram. Jadi nanti, di tengah-tengah pesawat ada pengumuman kalau kita mau melewati mikot itu, kemudian kita berniat untuk haji. Nah, sedangkan, ada juga yang travel agent mulainya dari Madinah dulu. Nah, kalau yang dari Madinah dulu ini nanti mikotnya di Zulhulaifah, gitu. Jadi ini agak berbeda. Nah, ini saya yang, saya jelaskan tadi dari Jeddah dulu itu tadi, kita yang mulainya dari Mekah dulu. Nah, jadi setelah kita umroh, kemudian kita pergi ke Mina, ke Arafah, terus habis itu kita, bermalam di Musdalifah, terus habis itu balik ke Mina, terus habis itu kita melempar jumroh, terus habis itu setelah melempar jumroh kita, tawaf lagi ke Mekah, terus habis itu kembali lagi ke Mina, melempar, jumroh lagi, yang kedua dan yang ketiga, kemudian setelah selesai dari Mina, kita kembali ke akomodasi di Mekah dan terakhir baru ke Madinah, seperti itu. Nah, ini di, Mekah kita bisa melihat langsung Ka'bah di depan mata yang perasaannya campur aduk, gitu. Masya Allah, gimana ya, diberikan kesempatan untuk melihat langsung, datang langsung, beribadah langsung di sana itu, mmm,
Masya Allah nikmat yang luar biasa, yang saya sebelumnya nggak kepikiran bahwa di usia ini saya bisa pergi ke sana gitu. Tapi alhamdulillah, eee, Allah undang kami ke sana tepat sebelum pandemi datang gitu, di kesempatan haji terakhir sebelum pandemi, dan ya nanti berpuas-puaskanlah gitu di sana gitu, di haram. Dan, yang di bawah ini adalah foto akomodasinya, satu kamar isinya 3 orang, ada yang 2 orang seingat saya waktu itu, tergantung dari hotelnya. Dan, ini waktu di Mina, ini tenda kami di Mina, jadi yang di kiri bawah itu ada matras tempat tidurnya, dan ini, waktu di Mina itu kita akan tendanya itu berdekatan dengan jamaah haji yang ONH plus dari Indonesia juga dan dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga. Dan ini yang paling menyenangkan karena, kalau di Mekah kita kenyang dengan menu-menu makanan, Arab style, itu di Mina kita disediakan menu makanan yang, dekat ke makanan Indonesia. Bahkan setiap makan itu selalu ada sambal. Sambal terasi dan, ini semuanya pada bahagia makan waktu di Mina karena makanannya menunya Indonesia sekali. Ini waktu di Arafah, di tenda, karena di Arafah waktu itu orangnya banyak sekali, jadi, kami tidak disarankan untuk langsung ke bukit, jadi lebih baik disarankannya untuk stay di tenda saja masing-masing gitu, travel agent masing-masing. Nah, travel agent yang, saya ikuti ini alhamdulillah itu punya mutawafnya tuh yang bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jepang gitu. Jadi kita khutbahnya ketiga bahasa itu tuh ada, kita mendengarkan khutbah, satu demi persatu dalam berbagai bahasa gitu, alhamdulillah selama di sana. Kemudian ini yang bawah adalah foto waktu, habis bermalam di Musdalifah waktu kita sedang menunggu bis untuk kembali ke Mina. Kemudian, ini foto di Madinah, ya, juga yang masjidnya Masya Allah indahnya dan hotel-hotelnya ini jaraknya benar-benar hanya sekitar 5 menit berjalan kaki itu dari, Masjid Nabawinya. Kalau tadi di Mekah dari Masjidil Haram, dari akomodasi kami harus berjalan sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau ini di Madinah alhamdulillah dekat sekali, sholat 5 waktu itu benar-benar bisa selalu di Masjid Nabawi. Dan, fasilitasnya juga, hotelnya juga alhamdulillah oke, lebih oke daripada yang di Mekah, dan fasilitas makanan juga alhamdulillah, sangat 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 mencukupi. Kemudian, ada tur-tur tambahan biasanya melihat Masjid Kuba, ke kebun kurma, dan lain-lain, dan, waktu itu ada ke museum juga, saya lupa ke museum apa, dan kebetulan saya nggak ambil fotonya juga. Nah, yang kita bisa, lihat, dengar sejarah Rasulullah dan lain-lain juga selama tur ini. Nah, tadi, saya sudah menyampaikan bahwa kita biasanya saluran pernafasan atas itu sering sekali terinfeksi atau terganggu selama di sana, makanya harus bawa obat-obatan, sendiri kalau bisa. Nah, dari pengalaman saya menemani beberapa teman yang sakit selama di Mekah maupun di Mina, itu klinik yang disediakan oleh, pemerintah Saudi Arabia penanganannya kurang memuaskan. Nah, jadi kalau bagi kita, WNI, pemegang paspor Indonesia, itu alhamdulillah ada privilege bahwa kita punya kantor kesehatan haji Indonesia di Makkah, di Mina juga ada. Nah, kalau misalnya kita memiliki masalah kesehatan gitu, walaupun kita sudah berupaya,
sekuat mungkin untuk menjaga kesehatan, itu jangan ragu untuk mendatangi kantor kesehatan haji Indonesia. Karena walaupun kita jamaah dari Jepang, selama kita memegang paspor Indonesia, kita bisa berobat gratis di KKHI ini. Tuh. Jadi tinggal datang ke sana, tunjukkan paspor Indonesia, dan kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang gratis di sana. Dan insya Allah layanannya kalau menurut saya lebih memuaskan daripada klinik yang disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan kemudian, kalau misalnya mau beli obat-obatan sendiri, itu bahkan Kimia Farma ada di Mekah, toko Kimia Farma. Kita bisa membeli obat-obat over the counter juga di sana. Nah, kemudian, haji untuk ibu hamil dan anak-anak. Jadi, apakah ibu-ibu dengan anak atau ibu-ibu yang hamil bisa pergi haji? Jawabannya adalah bisa, insya Allah. Nah, untuk ibu hamil itu, idealnya di usia kehamilan 14 sampai 28 minggu. Tapi kalau kehamilannya masih di bawah 32 minggu, biasanya itu diizinkan untuk berhaji. Dan dengan syarat kehamilannya tanpa komplikasi, jadi tidak ada kelainan letak plasenta, nggak ada masalah diabetes, nggak punya darah tinggi, dan lain-lain. Dan ada kemungkinan untuk ibu hamil ini nanti akan diwawancarai dulu oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia sebelum diberikan izin atau visa untuk berangkat haji. Pertimbangan untuk anak, kalau menurut saya pertama usia anaknya berapa. Apakah anak tersebut sudah paham terhadap ibadah haji atau belum? Kondisi fisiknya bagaimana? Apakah ada masalah kesehatan yang menyertai anak? Dan memikirkan nanti pengasuh anak. Nah, jadi pengasuh anak ini maksudnya apakah ada yang bisa mengasuh anak selama kita pergi haji, atau nanti kita benar-benar harus membawa anak untuk pergi haji. Kalau anak ikut pergi haji, itu kita harus bersiap-siap untuk mengurus anak dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun mentalnya mereka. Karena apalagi terutama anak-anak yang masih kecil, yang masih belum mengerti pemahaman tentang beribadah haji, belum mengerti tentang kewajiban haji, itu, pengalaman saya kemarin melihat yang bawa anak kecil, lumayan kerepotan. Jadi ibunya harus mengurus anaknya, sehingga ibunya sendiri pun beribadahnya kurang bisa konsentrasi, gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga kalau kita mau membawa anak untuk pergi haji. Nah, berapa biayanya kalau untuk anak pergi haji, ini, tergantung dari travel agent-nya, tapi kalau dari, travel agent yang saya ikuti, itu kalau 0 sampai 2 tahun, itu 100.000, kemudian kalau 2 sampai 12 tahun itu 280.000. Tapi ada juga travel agent yang mematok harganya sama dengan dewasa. Nah, bagaimana dengan saya? Kalau saya memilih untuk menitipkan anak di Indonesia. Kenapa? Satu, pertimbangannya waktu itu anak saya masih usianya 1 tahun 8 bulan. Jadi tentunya belum paham tentang haji itu seperti apa, tentang kewajiban ibadah haji. Kemudian kondisi Saudi Arabianya juga ekstrim, terutama nanti kalau di Madinah itu suhunya bisa di atas 40 derajat, sangat panas. Dan karena, anak saya punya riwayat asma dan masalah kesehatan pernafasan juga, kemudian saya dan suami memutuskan akan lebih baik untuk anak saya dijaga oleh keluarga yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu ada teman serombongan saya juga yang orang tuanya datang ke Jepang untuk menjaga anaknya gitu, jadi anaknya tidak dibawa. Nah, tapi ada juga yang membawa anaknya, anaknya sudah besar, sudah umurnya sekitar 10 atau 11 tahun, dan itu, sudah cukup besar dan tidak ada masalah bisa menjalankan ibadahnya sendiri, anak itu yang usianya sudah 10 sampai 11 tahun. Nah, kalau menitipkan anak di Indonesia, kalau tadi perbandingannya kalau misalnya membawa anak 2 tahun itu sebenarnya biayanya hajinya sekitar 100.000, itu sebenarnya lebih murah dibandingkan kalau saya titipkan anak di Indonesia. Tapi karena dengan beberapa pertimbangan itu, kami menitipkan di Indonesia, dan waktu itu biaya yang kami keluarkan sekitar 270.000 untuk tiket pesawat PP sekeluarga, karena kami harus mengantar anak dan menjemput anak. Kemudian untuk biaya hidup anak di Indonesia yang, tidak terlalu mahal, karena waktu itu menitipkannya di Jogja. Nah,
Oke. Jadi pelajaran utama yang, saya dapatkan selama berhaji itu adalah untuk bersabar, karena saya termasuk orang yang susah bersabar dan, eee, terjadi beberapa, apa ya, perselisihan juga gitu selama berhaji gitu. Jadi dari situ, saya harus lebih banyak bersabar yang, eee mungkin setiap orang ujiannya akan berbeda di perjalanan haji, tapi bagi saya ujian kesabaran itu adalah yang paling saya rasakan waktu berangkat haji kemarin gitu. Dan, sekian sharing dari saya, semoga Allah memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk pergi ke sana, dan semoga kita semua niatkan pergi untuk haji ini ikhlas semata-mata karena Allah tujuannya, dan semoga, kita yang sudah pergi atau yang nanti akan pergi itu Allah terima ibadah hajinya dan bisa mendekatkan diri kita pada Allah lebih baik lagi, ya. Mungkin sekian dari saya sharing-nya Mbak Uci, terima kasih sudah mendengarkan. Jazakillah khairan kasiron, Mbak Nuril. Masya Allah, ya Mbak, kita telah mendengarkan pemaparan mengenai persiapan sebelum berangkat haji dari Jepang dan selama menjalankan ibadah haji tersebut sendiri di Jepang gitu ya. Astagfirullahalazim. Selama selama kok jadi Jepang terus Di selama Makkah. haji di Mekah gitu ya dan apa namanya di Masjid Nabawi ya tadi Masya Allah gitu jazakallahu khairan kasiron Mbak Nuril atas semua materinya jelas sekali itu ya sampai foto-fotonya pun komplit. Masya Allah. Uci izin langsung tutup aja ya Mbak Nuril ya dan Mbak-mbak semuanya yang telah mendengarkan. Jazakumullah khairan kasiron kepada Mbak Nuril yang telah memberikan waktu dan ilmunya dan kepada Mbak-mbak PM Kanto yang mendengarkan. Uci izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.